Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin menjelaskan tugas besar kami dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan judul Analisis Ekosistem Led Growth pada teman setia Klepot dalam strategi pertumbuhan bisnis. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, saya Raffi Sukmari Formana, NPM 22051. Saya Nilai Mitrafiat, NPM 22056. Saya Dinova Ramadhani dengan NPM 22193. Saya Ferdiana Matil Mizaki dengan NPM 23159. Saya Muhammad Abdul Kainingrat dengan NPM 23169. Saya Restu Purbandoyo dengan NPM 23203. Saya Torik Ahmad Fitrianto, NPM 23209. Untuk latar belakang sendiri, yaitu industri F&B di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, terutama pada sektor makanan rumahan yang dikemas dengan konsep modern. Salah satu pelaku usaha di bidang ini adalah teman saya Klepot yang menawarkan hidangan bercita rasa otentik menggunakan wadah klepot panas. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perusahaan dapat menerapkan ekosistem led growth atau ELG, yaitu strategi yang memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai mitra ekosistem seperti distributor, platform digital, komunitas, konsumen, dan mitra teknologi guna meningkatkan akuisisi pelanggan, retensi, serta ekspansi bisnis secara lebih efektif. Next. Dua rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kondisi bisnis teman setia Klepot ditinjau berdasarkan pendekatan ekosistem led growth. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan ekosistem bisnis pada teman setia Klepot. Yang ketiga, bagaimana strategi pertumbuhan bisnis yang dapat diterapkan melalui pendekatan ekosistem led growth. Next. Menurut tujuannya sendiri, yang pertama menganalisis kondisi bisnis teman setia Klepot berdasarkan pendekatan ekosistem led growth. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan ekosistem bisnis pada teman setia Klepot. Yang ketiga, merumuskan strategi pertumbuhan bisnis melalui pendekatan ekosistem led growth pada teman setia Klepot. Kemudian ada tinjauan pustakanya sendiri, ya ini ada dua. Ada pengertian manajemen strategi dan juga ada ekosistem led growth. Untuk manajemen strategi sendiri, ini suatu proses pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang organisasi secara efektif dan juga efisien. Kemudian untuk ekosistem led growth sendiri, ya ini sebagai strategi pertumbuhan di mana perusahaan secara aktif membangun, mengelola, dan juga memanfaatkan ekosistem mitra yang saling terhubung meliputi distributor, mitra teknologi, agregator, platform, komunitas pengguna, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mendorong pertumbuhan pendapatan secara lebih efisien. Setelah kemudian ada karakteristik pendekatan ekosistem led growth, yakni karakteristik karakteristik utamanya sendiri, yakni adanya kolaborasi antara stakeholder dalam menciptakan nilai bersama. Kemudian karakteristik berikutnya yakni berfokus pada inovasi berkelanjutan. Kemudian karakteristik lainnya yakni bersifat adaptif terhadap perubahan. Dalam ekosistem bisnis modern, perusahaan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam merespon perubahan pasar. Kemudian ada pendekatan manajemen strategi modern ekosistem led growth, yakni pendekatan manajemen strategi modern ekosistem led growth merupakan konsep strategi bisnis yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pelaku dalam suatu ekosistem untuk menciptakan nilai bersama, value co-creation, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ini ada metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya ini ada di Taman Setia Klepot, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Waktu penelitiannya itu dilaksanakan selama proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi aktivitas operasional. Next. Selanjutnya ini ada flowchart. Di atas sendiri ada mulai, terus ada studi lapangan dan studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi objek penelitian, ada pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di bawahnya ada identifikasi aktivitas operasional, bawahnya ada analisis kondisi dan potensi ekosistem-led growth. Selanjutnya ada identifikasi faktor pendukung dan hambatan ekosistem-led growth. Terus selanjutnya ada perumusan strategi peningkatan pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem-led growth, ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan akhirnya selesai. Next. Selanjutnya ini ada gambaran teman setia. Teman setia Klepot merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan produk unggulan berupa bubur bakar Klepot. Keunikan utama yang ditawarkan adalah penggunaan wadah Klepot dalam penyajian makanan yang disajikan dalam kondisi panas, sehingga menghasilkan aroma khas atau smoky dan cita rasa autentik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Teman setia Klepot juga mengusung konsep tempat makan yang nyaman dan hangat dengan nuansa kafe modern. Konsep tersebut dirancang untuk menciptakan pengalaman makanan yang tidak hanya berfokus pada produk yang disajikan, tetapi juga pada kenyamanan pelanggan selama berada di lokasi usaha. Selanjutnya di sini ada kondisi penerapan ekosistem led growth. Berdasarkan observasi, kami menemukan temuan hasil observasi, yakni hubungan baik dengan pemasok, selanjutnya memiliki pelanggan loyal, kemudian memanfaatkan media digital, sudah menggunakan platform online, kemudian ada masih berfokus pada transaksi dan kolaborasi dengan stakeholder belum optimal. Penerapan ekosistem led growth sudah mulai terbentuk, tapi belum terintegrasi secara optimal. Next. Diagram ekosistem bisnis teman setia Klepot. Pada diagram di sini yang pertama terdapat komunitas kuliner, kemudian di bawah terdapat influencer dan food blogger, lalu ada platform digital Instagram dan TikTok. Selanjutnya di bawah ada UMKM lokal, teman setia Klepot, dan pelanggan. Selanjutnya di bawah terdapat event dan festival kuliner, kemudian ada GoFood dan GrabFood platform delivery, dan yang terakhir adalah pemasok bahan baku. Next. Analisis SWOT. Yang pertama pada strength, yakni memiliki produk andalan yang bernama bubur bakar dengan penyajian yang unik. Selanjutnya, jalinan hubungan yang baik antar pemasok, bahan baku, dengan mitra. Kemudian ada weakness, yakni yang pertama keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran untuk berkolaborasi dan memanfaatkan digital marketing yang belum optimal. Selanjutnya pada opportunities, yang pertama memiliki peluang mengembangkan kerjasama dengan food blogger dan influencer lokal dan pemanfaatan media sosial dalam pengembangan ekosistem bisnis. Selanjutnya pada strength opportunities, yakni teman setia Klepot memiliki produk unik dan kemitraan yang kuat yang dapat dimanfaatkan melalui media sosial dan kerjasama influencer untuk memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya pada weakness opportunities terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan pemanfaatan digital marketing yang belum optimal dapat diatasi melalui kerjasama dengan influencer serta pemanfaatan media sosial mengatasi kelemahan tersebut. Kemudian ada threats, yakni memiliki persaingan yang cukup tinggi dengan menawarkan konsep yang sama dari kompetitornya. Lalu pada strength threats, teman setia Klepot memiliki keunggulan melalui produk bubur bakar yang unik dan hubungan yang baik dengan pemasok sehingga dapat menghadapi persaingan dari kompetitor yang menawarkan konsep serupa. Dan yang terakhir ada weakness threats, yakni teman setia Klepot masih menghadapi keterbatasan SDM, anggaran, dan digital marketing yang dapat menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor yang Selanjutnya ada prioritas implementasi strategi. Untuk yang pertama yaitu ada prioritas utamanya, satu, optimalisasi platform digital, dua, penguatan hubungan dengan pelanggan, tiga, pengembangan kemitraan dengan pemasok. Lalu tahap selanjutnya ada pembentukan
komunitas pelanggan, lalu kolaborasi dengan stakeholder eksternal. Next. Lalu ada rekomendasi strategi. Strategi pertama yaitu hubungan pelanggan dengan program membership dan poin loyalitas, platform digital dengan konten Instagram dan TikTok, influencer, endorsement dan review produk, komunitas pelanggan, gathering pelanggan, kemitraan pemasok, kerjasama jangka panjang, platform delivery, GoFood dan GrabFood. UMKM lokal, building produk, lalu yang terakhir ada event kuliner, bazar dan festival. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, teman setia Claypot telah menerapkan beberapa unsur ekosistem light growth melalui hubungan dengan pelanggan, pemasok, serta pemanfaatan media sosial. Namun kolaborasi yang ada masih bersifat operasional dan belum berkembang menjadi ekosistem bisnis yang terintegrasi dengan berbagai pihak eksternal. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ekosistem light growth didukung oleh keunikan produk, loyalitas pelanggan, dan peluang kolaborasi, namun masih terhambat oleh keterbatasan kemitraan, sumber daya, pemasaran digital, serta tingginya persaingan. Next. Strategi ekosistem light growth yang dapat diterapkan meliputi penguatan hubungan pelanggan, pengembangan kemitraan, optimalisasi platform digital, pembentukan komunitas, dan kolaborasi eksternal untuk meningkatkan daya saing serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.